Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meta. Pak. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat nggih. Pak Kartini sehat nggih? Iya, syukur. Terima kasih. Sehat. Kemudian keluarga? Alhamdulillah sehat, itu sih kecil ya masih panas semalam. Oh ya. Mudah-mudahan cepat sehat dan bisa ceria kembali. Amin nggih. Bu Meta, pada kesempatan ini Bu Meta saya undang, saya panggil untuk bersama-sama untuk persiapan kegiatan supervisi besok nggih. Kami ingin tahu bagaimana persiapan-persiapan Ibu. Akan kami tanya ke beberapa pertanyaan yang nanti tolong dijawab dengan santai, dengan jujur, apa adanya. Artinya kalau memang nanti tidak ada ya tidak ada, kalau ada ya ada, kalau memang siap ya siap, kalau tidak siap ya bilang apa adanya aja, jujur. Karena kita harus seperti itu, bisa menjadi teladan yang baik juga bagi siswa. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, Bu Meta. Yang pertama adalah untuk kegiatan pembelajaran besok, apa topik yang akan Ibu sampaikan? Ini salah satu materi aljabar Pak, yaitu persamaan garis lurus. Nanti akan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga. Ya, jadi persamaan garis lurus itu bagian dari aljabar. Dan Ibu sudah akan mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Luar biasa. Itu yang betul. Artinya semua kegiatan pembelajaran itu harus ditarik ke konteks kehidupan nyata anak-anak yang ada di sekitar kehidupan mereka. Itu luar biasa. Iya, terima kasih Pak. Besok bisa saya lihat betul-betul apa yang Ibu sampaikan sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Lah, dari kegiatan pembelajaran besok, kira-kira apa kompetensi yang diharapkan, yang harus dikuasai, dipahami, dimiliki oleh anak? Untuk pertemuan besok, rencana saya harapannya nanti siswa mampu untuk memahami situasi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Situasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Berarti siswa memahami tentang persamaan garis lurus itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya. Terus kemudian apa dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Ibu kembangkan besok terkait dengan materi tersebut dan yang harus dikuasai atau dipahami bahkan diaplikasikan oleh murid? Rencana saya nanti ada yang pertama berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, dan yang terakhir mampu bekerja sama atau bergotong royong. Berarti nanti karakter yang ingin dikembangkan dari pembelajaran besok adalah berpikir kritis, kreatif, dan bergotong royong atau bekerja sama. Bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Ya. Oke, terima kasih. Berarti ada 3 itu ya yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran besok. Mudah-mudahan dengan mengembangkan karakter tersebut membuat siswa kita menjadi lebih baik, lebih berpikir kritis, kreatif, kemudian juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya. Terus kemudian sikap apa yang akan diharapkan Ibu Meta yang
akan menjadi kebiasaan bagi siswa? Harapan saya ya dari tadi dimensi profil pelajar Pancasila yang saya harapkan, yang saya kembangkan, siswa dalam kehidupan nyata mampu untuk bekerja sama dengan orang lain, kemudian mampu untuk berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, biar jadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Oke. Terima kasih Mbak Meta. Semoga apa yang menjadi harapan Mbak Meta dan harapan saya dan harapan orang tua, bahkan harapan bangsa Indonesia, anak-anak betul-betul bisa menerapkan yang tadi Ibu sampaikan. Amin, Yaitu semoga bisa bekerja sama dengan orang lain. Sekarang itu juga sulit loh Mbak, Iya. untuk menumbuhkan semangat gotong royong kerjasama dengan orang lain. Apalagi di zaman era yang seperti ini, mereka sudah tumbuhnya adalah individualis, egois, mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Itu sangat luar biasa. Juga tadi sikap berpikir kritis ya. Nah, apalagi di era abad 21 seperti sekarang ini, ya. Ini ya harus memang kita tanamkan anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi setiap menghadapi peristiwa itu mereka tidak telan mentah, tetapi mereka menganalisis, lalu baru mereka mengambil sikap atau tindakan. Luar biasa. Ya, kemudian juga kreatif. Ini juga harus karena anak-anak sudah hidupnya berbeda dengan kita. Mereka hidup di zaman yang sekarang, mereka harus kreatif. Kalau tidak kreatif, mereka akan tertinggal dengan yang lain. Terima kasih Mbak Meta, luar biasa. Terus kemudian, apakah Bu Meta sudah memetakan kebutuhan siswa? Sudah Pak, untuk kebutuhannya nanti saya ambil yang berdasarkan minat dan gaya belajar. Saya utamakan yang itu. Ya. Jadi berdasarkan minatnya dan gaya belajar. Jadi nanti Bu Meta akan melayani atau memenuhi kebutuhan murid berdasarkan dua itu ya. Ya. Dan itu sangat baik karena kita harus bisa, artinya mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka berdasarkan bakat, minat, apa yang ada di dalam diri siswa, supaya pembelajaran kita itu betul-betul mengena. Ya. Nah, kalau anak sudah mengena, mereka akan menyukai, menyenangi. Kalau sudah menyenangi, mereka akan tumbuh dari dalam untuk semakin termotivasi. Dan dampaknya mereka lebih cepat memahami. Begitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Meta. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, ya, apa yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran besok itu yang berdiferensiasinya itu di bagian mana? Berdiferensiasinya nanti rencananya di bagian konten dan proses Pak. Baru Masih dua itu iya. Kenapa kok baru dua? Kok ora telu-telune sisan gitu? Gimana? Kalau tidak tiga-tiganya sekalian gimana? Untuk produk, karena sementara untuk yang pembelajaran besok masih berupa gambar semua Pak. Jadi belum mengakomodasi dari gaya belajar maupun minat mereka masing-masing. Namun untuk soal memang sudah diarahkan sesuai dengan minat dari siswa. Jadi untuk pembelajaran besok yang ingin Ibu laksanakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi hanya pada kontennya, materinya. Artinya materinya itu sudah disesuaikan dengan bakat minat anak tadi. Sing seneng apa mau? Olahraga. Berarti nanti materinya tentang keolahragaan. Terus kemudian yang senang seni, nanti materinya terkait walaupun matematika itu terkait dengan kesenian atau seni. Dan kemudian yang IT atau teknologi juga begitu. Ya. Dan Ibu besok artinya masih menekankan pada
dua itu ya. Untuk Nggih. yang produk sebenarnya ya tadi sudah sampaikan Ibu, produknya itu masih sama Pak. Tapi untuk permasalahannya sudah disesuaikan dengan bakat minat Minatnya. dari anak-anak. Cuma produknya bentuknya masih Sama semua, Ya nggih. enggak apa-apa, kita bertahap. Nanti untuk kedepannya semoga tiga-tiganya artinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu sungguh-sungguh nyata bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan bakat minat anak-anak. Terima kasih Bu. Ya. Terus kemudian untuk tahapan pembelajarannya bagaimana? Untuk tahapan pembelajaran berdiferensiasi besok yang Ibu akan lakukan bagaimana? Untuk besok, awal mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan menampilkan gambar-gambar juga, agar yang audio maupun yang visual bisa memahami. Kemudian setelah itu ada diskusi kelompok, sudah saya buat kelompoknya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi mereka akan berdiskusi, menyelesaikan permasalahan per kelompoknya. Setelah itu ada yang maju presentasi, Pak. Nanti setelah itu baru membuat kesimpulan seperti apa bentuk persamaan garis lurus ini. Oke, itu tahapan-tahapan ya. Nggih. Jadi dari pertama Ibu memancing dengan menampilkan gambar-gambar, kemudian anak nanti bisa menanggapi, Nggih. terus kemudian mereka melakukan diskusi, terus kemudian mereka melakukan presentasi, dan akhirnya mereka menyimpulkan dari apa yang mereka bahas itu. Lalu tolong nanti kalau anak-anak di dalam menyimpulkan itu masih kurang pas ya, Bu Guru sebagai fasilitator meluruskan. Nggih, Ya. Pak. Nah, jadi guru itu sekarang sifatnya adalah fasilitator. Wis ora kok ngoceh lalu dominan, ora. Sing dominan adalah siswanya. Gitu ya? Nggih. Ya, karena pembelajarannya harus berpusat pada Siswanya. Nah, menurut Ibu, adakah bagian materi, kontennya, atau prosesnya di dalam pembelajaran nanti yang kira-kira akan sulit dipahami oleh siswa? Ada enggak? Ada, Pak, menurut saya. Karena nanti kan di akhir siswa harus bisa menentukan persamaan garis lurus dari grafik yang mereka buat. Biasanya kalau membuat persamaan siswa pasti mengalami kesulitan dari pengalaman beberapa kali. Kenapa anak mengalami kesulitan itu? Alasannya apa? Karena untuk membuat sebuah persamaan garis lurus itu butuh pemikiran tingkat tinggi, Pak. Karena dari angka-angka yang ada, bagaimana kita mengkaitkan sehingga muncullah sebuah rumus yang merupakan persamaan garis lurus itu. Jadi itu yang nanti kira-kira Ibu pikirkan bahwa nanti ada sebagian, saya kira tidak semua kan, sebagian siswa kan, sebagiannya besar atau kecil, ya besar atau kecil? Kemungkinan sebagian besar nanti, Pak. Anak akan mengalami kesulitan itu. Iya. Oleh karena itu, Bu Meta sebagai fasilitator, sebagai guru yang nanti untuk menguatkan di bagian-bagian yang siswa mengalami kesulitan. Dan semoga apa yang Ibu pikirkan itu nanti tidak menjadi kenyataan. Artinya siswa ternyata bisa, siswa paham lah kan, menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Terus untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan besok apa ya? Besok saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, PBL. Problem Based Learning. Karena tadi ada permasalahan, lalu kemudian didiskusikan, dipecahkan oleh masalahnya itu ya. Terus kemudian Ibu juga harus keliling, jangan hanya di meja meja guru saja, anak didampingi,
kemudian anak mungkin ada kesulitan Pembimbingan dan nanti ya, sebagainya, ya. tolong ya Ibu nanti keliling per tiap kelompok. Nggih, Pak. Dan ini artinya matching antara tadi di atas dengan model quiz clock, ya kan? Tadi pada waktu Ibu menyampaikan untuk dimensinya yaitu berpikir kritis, dan berpikir kritis itu modelnya harus PBL, ya kan? Iya. Berarti matching. Tadi Ibu menyampaikan kegiatannya adalah diskusi, berarti Kerja sama, matching. ya. Jadi clock, jadi signifikan, ya. Jadi model yang Ibu pilih pas dengan apa yang sudah disampaikan semuanya itu. Artinya dengan model pembelajaran berbasis problem based learning ini sungguh-sungguh bisa untuk menumbuhkan anak berpikir kritis dan kreatif. Semoga nggih Pak Mangke. Dan kemudian mereka berdiskusi, bekerja sama, artinya kolaborasi atau tadi namanya gotong royong. Oke, pas banget. Ya. Terima kasih, hebat Bu Meta. Terima kasih Pak. Ya. Terus kemudian, apakah Ibu besok akan menggunakan alat peraga atau media di dalam pembelajarannya besok? Rencana saya ya untuk medianya nanti sudah saya siapkan PowerPoint. Oke, dibantu dengan LCD biar nanti siswa dapat melihat secara visual seperti apa sih apa yang akan dibahas saat itu. Kemudian saya sudah siapkan kertas manila untuk diskusi kelompok. Biar nanti saat presentasi mereka tidak kesulitan menggambar-gambar lagi di depan. Apakah sudah disiapkan semuanya? Untuk itu sudah, yang belum siap itu ada satu lagi alat peraga yang saya siapkan, papan nanti yang merupakan diagram kartesius Pak. Oke, biar mereka untuk yang terutama yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Jadi Ibu nanti akan menggunakan media dan alat peraga. Kenapa Ibu menggunakan media dan alat peraga tersebut, itu alasannya apa? Dikaitkan dengan kesiapan materi dan nanti oleh anak-anak. Untuk media jelas biar tampilannya lebih menarik untuk siswa, dan juga nanti kan siswa lebih paham insya Allah dengan adanya gambar-gambar yang ditampilkan. Kemudian kalau alat peraga, harapan saya siswa dengan mencoba sendiri nanti akan lebih bisa memahami. Dan juga insya Allah kalau misalnya mereka mencoba sendiri, pemahaman mereka justru lebih tertahan lama di pikiran mereka, di benak mereka. Pinter guru itu siji top temenan. Jadi memang, jadi media PowerPoint itu tampilan supaya anak itu menarik. Kalau menarik timbul minat, timbul motivasi. Orang delosor ning meja, dia akan berfokus ke depan. Iya. Terus kemudian juga untuk memudahkan anak memahami, jelas. Kemudian alat peraga tadi juga untuk bisa membantu anak untuk lebih cepat memahami juga. Ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan besok media dan alat peraga itu bisa digunakan anak-anak dan sangat membantu anak-anak dalam rangka untuk memudahkan memahami materi yang Ibu berikan. Dan yang paling penting adalah anak-anak itu nanti menjadi pelaku di dalam pembelajaran. Seperti tadi Ibu sampaikan, dengan alat peraga itu anak-anak akan mereka melakukan sendiri. Sehingga tadi disampaikan akan lebih mengena dan lebih lama di dalam otak. Bahkan tidak hanya lama, Mbak. Cok kelingan terus. Jadi kalau anak melakukan sendiri itu luar biasa daripada anak hanya mendengarkan. Gitu. Ya. Terus kemudian yang terakhir, Bu Meta, ya besok saya akan ikut mengamati, ikut belajar dengan Bu Meta bersama dengan anak-anak untuk mengamati
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Mita. Diperbolehkan apa ora? Nggih, monggo Pak. Oh ya. Itu juga saya berharap masukan, kritik dan saran juga dari Bapak. Ya. Biar pembelajarannya lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kita ini bersama-sama belajar, kita saling sharing, kita saling bagi ilmu. Sing tua yo kadang IT yo ora patek paham, sing nom pinter yo saling melengkapi. Iya. Sehat selalu Bu Mita. Terima kasih, Dan kami Pak. mohon maaf bila di dalam kita berwawancara ini atau percakapan kita hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bu Mita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya Pak. Kalau ada yang mungkin ucapan saya tidak pas, tidak pantas, saya minta maaf. Terima kasih. Nggih. Sukses selalu untuk Bu Mita. Amin. Semangat. Terima kasih. Iya. Nggih. Sehat selalu. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.